Itulah Eyang Subur, yang semakin hari sepak terjangnya semakin panas dan penuh kontroversi. Namun seolah ingin membalas, Devi melaporkan Adi Bing Slamet ke Polda Metro Jaya baru-baru ini. Lalu mengapa Devi yang tidak suka namanya dibawa-bawa sehingga melaporkan Adi ke polisi? Benarkah Devi masih menjadi pengikut setia Eyang Subur? Mungkinkah semua ini adalah balasan Eyang Subur terhadap Adi yang telah membongkar dugaan kesesatannya? Sudah terbukti nih, 4 keluarga mau dihancurin. Gue, bini gue, Septian Wijaya, istrinya Arya Dewi, Rio Devi. Ini hancur semuanya dia. Lo boleh cek, sekarang Rio udah balik ke rumah mamanya. Devi itu lagi di apartemen. Nah, apa manfaatnya dekat sama si Subur? Itu dampak negatif semua. Welcome to Subur Jungle. Dan sebuah serangan balik tiba-tiba datang diperuntukkan kepada Adi Bing Slamet. Tiba-tiba saja, Devi Desiani yang sudah mengenal Eyang Subur sepanjang 15 tahun ternyata sudah melaporkan Adi Bing Slamet ke Polda Metro Jaya pada 4 April kemarin. Ia merasa tercemarkan nama baiknya karena namanya disebut-sebut oleh Adi terkait perseteruannya dengan Subur. Baginya, langkah ini sengaja dilakukan tanpa menunggu mediasi dengan Adi karena persoalan sudah melebar sehingga dirinya merasa sangat terganggu. Dan Adi kita laporkan dengan pasal 310 pencemaran nama baik, 310 KUHP pencemaran nama baik, ancaman pidananya itu 9 bulan. Pada hari Jumat ya, tanggal 24 April, karena memang kita tidak mau ini sebetulnya diliput oleh media ya, melaporkan ke Polda Metro Jaya Adi Bing Slamet itu dengan pasal 310 KUHP, 311 KUHP, dan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, karena pernyataannya Adi itu disampaikan melalui transmisi elektronik melalui media. Nah, ancaman pidananya kalau 310 itu ada 9 bulan, kemudian 311 itu fitnah itu 4 tahun, dan pasal 27 ayat 3 junto 45 Undang-Undang ITE itu ancaman pidananya 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Jadi yang kami harapkan bahwa mudah-mudahan Adi bisa lebih berhati-hati gitu, lebih bisa berhati-hati ya dalam ucapan, adab dalam berbicara sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Laporan Devi ke polisi terutama disebabkan oleh anggapan yang salah bahwa perceraiannya dengan suaminya dipicu oleh Eyang Subur. Padahal baginya tidak ada alasan Adi mengungkapkan apapun penyebab perceraiannya dengan sang suami. Tidak benar bahwa rumah tangganya Rio dan Devi itu rusak atau dirusakkan oleh siapapun termasuk oleh Eyang Subur. Keduanya sangat keberatan di mana Adi membawa-bawa persoalan rumah tangganya yang berupa privasi. Ini kan persoalan privasi. Persoalan rumah tangga ini kemudian dikait-kaitkan dengan persoalan konfliknya antara Adi Bing Slamet dan Eyang Subur. Tidak ada hak Adi untuk mengikut sertakan keduanya ini dalam konfliknya mereka. Tidak terjebak juga dalam persoalan dukung-mendukung. Yang pasti bahwa akibat dari pernyataannya Adi itu sekarang menjadi polemik di keluarganya masing-masing yang semula tidak terjadi apa-apa, termasuk mengganggu pekerjaannya karena banyak orang mempertanyakan. Jadi sebenarnya itu kita itu menunggu aja karena seringnya lama-lama nama itu keluar lagi gitu aja. Tadinya sih kita masih tahan-tahan aja gitu. Tapi karena semakin banyaknya pertanyaan sana dan sini dan terlalu mengganggu banget, baru akhirnya kita mengajukan ini gitu.
15 tahun mengenal Eyang Subur, Devi Desiani juga tidak pernah merasa menjadi korban. Bahkan hingga saat ini pun, ia masih tetap menjadikan Eyang Subur sebagai orang tua yang pantas diberi hormat, sekaligus didengarkan petua-petuahnya. Apalagi tidak sedikit solusi yang diberikan Eyang Subur setiap ia menghadapi persoalan. Saya tidak pernah merasa jadi korban gitu. Kenal karena memang kita itu kalau untuk ibarat orang tua itu udah mentor kita gitu kan. Terus hubungan baiknya silaturahim, kalau kita ada hal-hal yang pengen kita pertanyakan, yang jangkauan pemikirannya lebih kita tidak bisa pahamin, Eyang bisa bantu kita. Seperti itu sih sebenarnya. Perbedaannya sih sebenarnya tipis banget antara saya dengan Mas Adi kalau ke Eyang Subur. Mungkin kalau Mas Adi 17 tahunan, mungkin saya sekitar 14 atau 15 tahunan gitu. Laporan Devi tentu saja menjadi serangan balik buat kubu Adi Bing Slamet yang datang ke Polda Metro Jaya sekedar berkonsultasi pekan lalu. Langkah ini bisa jadi juga sebuah usaha untuk menjatuhkan Adi yang menurut Ramdan Alamsyah tidak pernah bisa membuktikan tudingan-tudingannya. Lalu benarkah Eyang Subur ikut terlibat dalam laporan Devi ke Polda Metro Jaya? Aduh, nggak ada tuh Mbak, demi Allah nggak ada. Pokoknya saya cuma minta jangan sampai melibatkan saya dengan urusan Mas Adi dengan Eyang Subur, udah itu aja gitu. Makanya saya mengambil jalannya seperti ini. Eyang pribadi ya dengan keadaan ini kalau saya tanya, ya saya juga bingung, kasihan gitu kan. Eyang juga baik dan tidak tahu harus ngomong apa juga ke saya gitu, karena memang Eyang pribadi bingung kok sampai seperti ini ya. Nggak ada hubungan sama Eyang Subur, nggak ada. Suka dia deh mau ngomong apa gitu. Susah kalau orang demen bohong mah susah gitu. Ngelak aja mulu. Oke, menurut Anda itu bagus untuk nama baik. Tapi kan sisi lain Adi pasti akan tetap berargumentasi, tetap mempertahankan argumennya. Dan Eyang Subur pun akan tetap mempertahankan pula argumennya. Nanti kalau ini diadu, ya kan nggak akan selesai gitu loh. Buat apa? Nggak akan pernah selesai. Jadi lebih baik dilaporkan aja ke pihak kepolisian, ya pihak kejaksaan, kalau memang perlu ya sudah laporkan. Ternyata pada saat suruh dibuktikan tidak mampu dibuktikan, itu fitnah. Dan kita punya hak gitu loh untuk menuntut orang yang memfitnah, yang selama ini belum kita gunakan. Nanti pada saatnya yang tepat, pada saatnya yang memang harus kita bergerak, kita akan bergerak. Ya kita lihat konten permasalahannya nanti. Kalau memang itu ternyata dia yang laporkan Adi merasa dirugikan terhadap statementnya Adi, ya tentunya itu resikonya Adi, bukan resiko kita gitu loh. Ya, itu kan salah satu yang tadi saya katakan, ada konsekuensi hukum ketika kita bicara ke media. Adi Bing Slamet dilaporkan oleh Devi Desiani karena namanya dikait-kaitkan dengan Eyang Subur. Sebagai orang yang mengenal Eyang Subur, ia merasa tercemar nama baiknya karena Adi mengungkapkan bahwa perceraiannya dengan sang suami dipicu oleh Eyang Subur. Tapi memang kisah cinta Eyang Subur terlalu tebal berbalut kabut misteri. 8 wanita menjadi istri dan hidup dalam satu rumah. Lalu benarkah ada peran besar Ibu Eri, istri pertama Eyang Subur, untuk mendapatkan wanita-wanita tersebut? Mengapa Eyang Subur selalu mengutus perantara untuk melamar perempuan? Kalau yang ke-9 langsung dengan saya, jadi jawabannya pun langsung saya kasih. Memang banyak sisi-sisi misteri yang menarik dari kehidupan Eyang Subur, termasuk kehadiran 8 istri-istrinya. Tapi benarkah banyak peran Ibu Eri, istri pertama Eyang Subur, dalam menggait wanita-wanita yang dikendaki pria berusia 70 tahun itu? Mengapa Eri yang selalu meminta perempuan-perempuan tersebut untuk dijadikan istri muda Eyang Subur? Lalu seperti apa pengakuan Novi dan Dewi tentang peran Ibu Eri?